Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan membahas perkalian aljabar bentuk suku tunggal untuk part yang pertama. Kalau kalian belum tahu, ini adalah materi kelas 7 bab ketiga. Jadi kalau misalkan kalian penasaran dengan materinya, yuk simak baik-baik video ini. Tetapi kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini tapi ingin mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis dan juga bisa membantu keuangan kami ya. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan pada video kali ini. Nah, di sini kita mulai dari soal yang pertama, itu ada M pangkat 2 dikali M berpangkat 4. Bagaimana sih Kak cara untuk menyelesaikannya? Jadi perhatikan. Di sini kan ada M pangkat 2 ya. Tahu tidak apa artinya M pangkat 2? Itu artinya adalah M dikalikan dengan M. Jadi M-nya 2 kali. Berarti kita tuliskan menjadi M dikali dengan M. Itu adalah penjelasan dari M pangkat 2 ini. Nah, kemudian kan dikali dengan M berpangkat 4. Ingat bahwa kalau misalkan dia berpangkat 4 berarti M-nya itu ada 4 kali. Berarti ini dikalikan dengan M kali M kali M kali M. Jadi M-nya ada berapa? M-nya ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah menjabarkannya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus menghitung ada berapa M dari perkalian M pangkat 2 dikali M pangkat 4. Jadi kita hitung saja. Ini kan tadi sudah kita hitung 4 ya. Berarti ini jadi yang kelima, ini kelima, dan ini yang keenam. Nah, berarti ada 6 kan M-nya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa M-nya ada 6 saling dikalikan semua. Maka hasilnya adalah M berpangkat 6. Gitu ya. Itu adalah dengan memanfaatkan pengertian dari bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu kalau misalkan ada A berpangkat M, maka perkalian A sebanyak M kali. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 2 nih. Di sini ada 7M berpangkat 3 dikali 2M berpangkat 4. Nah, di sini kan ada angka, ada juga bilangan yang berpangkat. Nah, yang angka itu kita kelompokkan sendiri dulu. Di sini kan ada angka ya, angka 7 dan angka 2. Ini kita kelompokkan sendiri dulu, berarti kita tuliskan dalam kurung 7 kita kalikan dengan 2 gitu ya. Sedangkan untuk yang huruf itu kita jabarkan di sampingnya, kita buat kurung baru gitu. Di sini kan ingat ada M berpangkat 3. Nah, berdasarkan pengertian dari bilangan berpangkat, M pangkat 3 itu artinya M dikali M dikali M. Jadi M-nya sebanyak 3 kali gitu. Nah, selanjutnya ini kan ada M berpangkat 4 ya. Karena ini dikali, maka sama juga kita tuliskan pengertian dari M berpangkat 4, yaitu M dikali M kali M kali M. Jadi M-nya berapa kali? M-nya 4 kali sesuai pangkatnya. Nah, kita selesaikan dulu yang angka 7 kali 2 hasilnya berapa ya? Benar, 14. Nah, kemudian kita lihat di sini ada berapa sih M yang ada di operasi perkalian ini? Coba kita hitung bersama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata ada 7M. Maka bisa kita tuliskan menjadi M berpangkat 7. Jadi ini adalah penyelesaian dari soal nomor 2, yaitu 14M berpangkat 7. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan masih kurang paham, silahkan komen di bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada 4X yang ada kurungnya kemudian berpangkat 3. Nah, ini apa sih artinya? Nah, ini artinya kalau dia ada kurung kemudian ada pangkat di luarnya, maka kedua huruf dan angka yang ada di dalam kurung tersebut itu sama-sama berpangkat 3. Jadi, dua-duanya itu dikalikan sebanyak 3 kali sesuai pangkatnya. Jadi, kita tuliskan kembali, berarti ini artinya 4X dikali dengan 4X dikali dengan 4X gitu. Jadi apa saja yang dalam kurung itu dikalikan berulang sebanyak pangkatnya. Kebetulan di sini pangkat 3, berarti 4X-nya itu diulang sebanyak 3 kali. Jadi 4X kali 4X kali 4X. Nah, kalau sudah seperti ini modelnya, huruf dan angkanya itu kita kelompokkan yang berbeda. Jadi hurufnya itu kita tuliskan dulu di sini terpisah dengan angkanya. Kita tuliskan angkanya dulu ya seperti biasa. 4. Ini kan ada berapa kali? Ada 3, berarti 4 kali 4 kali 4.
Kemudian hurufnya berarti kan X kali X kali X. Jadi biasakan kalau ada huruf X dan ada operasi perkalian di sampingnya, lebih bijaknya kita menggunakan operasi perkalian yang titik saja agar nanti kita tidak kesulitan untuk membedakan mana kali mana X gitu ya. Nah, kemudian di sini 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 kali 4 itu berapa sih? 4 kali 4 kan 16. 16 dikali 4 coba kita hitung. 16 kali 4 berapa sih? Coba 4 kali 6 itu 4, ingat 2. 4 kali 1 4 tambah 2 6. Oh, ternyata 64, Kak. Berarti sini kita tuliskan 64. Kemudian di sini kita hitung ada berapa sih X-nya? Kita hitung bersama ya. 1 2 3. Wah, ada 3. Apa artinya? Kalau misalkan ada 3 X yang dikalikan berulang, maka ini artinya adalah X berpangkat 3. Inilah hasil dari dalam kurung 4X yang berpangkat 3. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini ada dalam kurung negatif 5M yang berpangkat 2. Sama halnya dengan tadi, apa saja yang ada dalam kurung itu dikalikan berulang sebanyak pangkatnya. Berarti ini kan ada pangkat 2 ya. Berarti dalam kurung negatif 5N ini kita kalikan sebanyak 2 kali, berarti negatif 5M kali negatif 5M gitu ya. Kemudian kita lihat tandanya nih, ada negatif dikali negatif. Ingat bahwa negatif kali negatif adalah positif, maka hasilnya adalah dalam bentuk positif. Nanti enggak usah nih tulis tanda tambahnya kalau misalkan di latihan nanti. Tapi untuk di sini memperjelas bahwa negatif kali negatif adalah positif, di sini kakak tuliskan tanda tambah ya. Oke, selanjutnya kita tuliskan angkanya dulu 5 dikali 5 karena di sini ada perkalian ya, 5 kali 5 di sini. Kemudian hurufnya lagi kita tuliskan. Hurufnya karena ada M-nya 2 kali berarti M kali M ya. Nah, gini. Nah, selanjutnya kita hitung dulu 5 kali 5 berapa sih, Kak? Oh, 5 kali 5 25. Berarti kita tuliskan sini 25, sedangkan ini M-nya ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti artinya bisa kita tuliskan menjadi M yang berpangkat 2. Maka hasilnya adalah 25M berpangkat 2 dengan 25M pangkat 2 ini dalam bentuk positif ya, karena dia pangkatnya itu bilangan genap. Jadi kalau misalkan dalam kurungnya itu negatif, kemudian pangkatnya itu genap, dia akan selalu bernilai positif. Sedangkan kalau misalkan ada bilangan negatif dalam kurung, kemudian dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya nanti sudah pasti bilangan negatif. Itu ada tips untuk kalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 5, kita lihat di sini ada dalam kurung 5XY kemudian dikalikan dengan 6Y. Nah, sama halnya dengan tadi, di sini kan walaupun ada dua hurufnya, dua variabelnya, tetapi nggak ada masalah. Ini cukup mudah cara menyelesaikannya. Jadi, kita pisahkan dulu yang angka. Ini kan ada angka 5. Nah, dikalikan dengan 6, maka kita tuliskan di sini terpisah 5 kali 6. Gitu, lanjut. Di hurufnya sini, kalau kalian perhatikan, X ini kan sendiri ya. Kalau X-nya sendiri kita tuliskan kembali aja. Tetapi nilai yang ini, variabel Y-nya itu ada 2. Berarti kita tuliskan Y dikalikan dengan Y. Kita pakai kurung aja nih supaya dia ditahu, oh dia ada temannya. Nah, lihat di angkanya dulu. 5 kali 6 itu berapa sih? Oh, 5 kali 6 30, Kak. Oke, 30. Nah, X-nya ini kan nggak ada temannya ya. Karena dia nggak ada temannya, kita tuliskan kembali aja, nggak usah diapa-apain. Sedangkan untuk yang Y, karena dia ada 2, ada 1, ada 2, maka dia diubah menjadi Y berpangkat 2. Kenapa? Karena kalau misalkan Y dikali Y, Y-nya 2 kali, maka bisa kita tuliskan menjadi Y berpangkat 2. Sehingga inilah hasil penyelesaian dari soal nomor 5. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini hampir sama kayak nomor 5, tetapi kita harus menyelesaikan dulu yang negatif M dalam kurung, kemudian berpangkat 3. Nah, di sini 3M-nya kita tuliskan kembali dulu, kemudian kita selesaikan yang negatif M yang berpangkat 3. Apa saja yang dalam kurung yang dipangkatkan dengan suatu bilangan, maka yang dalam kurung itu dikalikan berulang sebanyak pangkatnya. Berarti kita tuliskan negatif M kali negatif M kali negatif M. Jadi negatif M-nya sebanyak 3 kali. Nah, di sini lihat negatif kali negatif. Oh, positif, Kak. Nah, positif dikali negatif. Oh, negatif, Kak. Maka hasilnya nanti dalam bentuk negatif. Hitung M-nya ada berapa? 1, 2, 3. Maka jadi M berpangkat 3 gitu. Dikalikan dengan di sini 3M. Nah, kalau kalian perhatikan, wah, Kak, ini bisa dihitung sekalian dengan tadi. Oh, benar. Jadi ini kita hapus aja. Kemudian kita tuliskan kembali. Oh, ternyata ini jadi M yang keempat ya. Berarti jadi M-nya berpangkat 4 dengan catatan dia masih dalam bentuk negatif. Kemudian dikalikan dengan 3. Oh, apa hasilnya, Kak?
Kalau misalkan angka dikalikan dengan huruf, maka dia digabungkan aja. Jadinya adalah negatif 3 M berpangkat 4. Ini adalah jawaban dari soal nomor 6. Paham ya? Jadi kalau misalkan kalian masih ada kebingungan untuk menyelesaikan soal perkalian aljabar seperti ini, jangan ragu untuk mengomentari penjelasan-penjelasan yang mana yang kurang paham di kolom komentar. Oke? Nah, jadi itu dia tadi penjelasan kakak terkait tentang perkalian aljabar bentuk suku tunggal part pertama. Jadi kalau misalkan kalian mau latihan-latihan soal lagi yang terkait pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah seperti pada video kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.